dalam menyelesaikan permasalahan kita sakit berarti kan. Kita sakit karena diistilahkan itu financial check up. Dan hasil check up-nya ternyata hutang itu kan variasinya banyak. Hutang kasbon, hutang di warung, hutang arisan, hutang macam-macam. Ketika dikumpul-kumpulin, hutang saudara ya termasuk hutang tetangga, ternyata melebihi jumlah aset. Gitu. Ternyata saya baru tahu memang menikah itu ada risiko. Kalau misalkan bagaimana membersihkannya, ya dibayar, Mas. Ya, itu pertanyaan memang harusnya nggak ditanyakan. Iya kan? Pembayarannya ya diselesaikan. Kalaupun memang dia punya masalah, tidak punya kemampuan untuk membayar dulu, bisa negosiasi kan, Mas? Bisa negosiasi dengan pemberi pinjaman. Catatannya buruk. Nah, yang jadi kecemasan kita adalah karena perilaku konsumtif ini kalau tidak segera diantisipasi dan diubah, dia akan membawa mindset ini sampai ke waktu dia usia produktif, di mana nanti akan menjadi kepala keluarga, menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan keluarganya, dan secara makro nanti ya orang-orang inilah yang nanti akan membawa Indonesia nantinya. Mas Riwi, Mas Andi, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Tak terasa kita sudah memasuki episode kelima. Dan banyak topik menarik yang sebelumnya kita bahas. Jadi sedulur, kalau belum mengikuti ngopi ngapak, coba kembali ke episode yang perdana ya. Iya. Pertama, kedua, ketika semua bicara mengenai hal-hal yang penting yang mempengaruhi hidup kita. Ada pinjol, ada judol. Semua berkaitan ya. Iya. Nah, hari ini kita melihat fenomena yang sebenarnya sudah lama terjadi, artinya beberapa tahun yang lalu, tapi semakin hari semakin meningkat, yaitu pay later ya. Artinya belanja dulu, bayarnya belakangan. Kalau tidak ada masalah. Iya. Nah, ini apa yang membuat kita mengangkat topik ini? Ya, Bang Andi. Jadi pay later ini kan fenomena yang buat saya belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi ini adalah cerita bahwa kita sehari-hari di OJK ini kan melayani data untuk SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau yang dulu namanya BI Checking. Ya. Nah, kalau dulu yang punya data di BI Checking atau SLIK itu hanya orang-orang yang punya pendapatan atau yang sudah dewasa lah. Gitu. Dibuka, oh dia ada hutang dan sebagainya. Tapi kalau sekarang Bang Andi, kita bisa ketemu anak SMA, SLIK-nya udah tebel tuh, udah banyak banget isinya. Astaga. Ternyata isinya pay letter. Dia pinjaman 100.000, 200.000, 300.000, masuk semua di pay letter. Nah, ini yang menjadi unik buat kita sekarang. Jadi karena ini fenomena ini nggak pernah ketemu nih sebelumnya, dan kita ngelihat bahwa kayaknya ini merupakan salah satu dampak ikutan dari begitu maraknya teknologi yang namanya internet. Dan berdasarkan catatan kita di sini, penduduk Indonesia itu kan sekarang 278 juta jiwa. Dan berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, ini datanya Bang, tahun 2024, itu ternyata 79,5% penduduk kita menggunakan internet. Oke. Dan jumlahnya sudah mencapai 221 juta orang. Jadi bisa dibayangkan tuh 221 juta orang itu online di internet. Bahkan sekitar 13,78% diantaranya pakai internet lebih dari 4 jam. Jadi artinya apa itu kalau 4 jam main-main di situ? Iya, berarti dia nggak kerja, jangan. Kemudian godaan untuk belanja itu tinggi sekali, 4 jam. Waduh. 4 jam kan, begitu melek, yang dilihat pertama kali langsung handphone. Iya kan? Jadi handphone ini mempengaruhi hidup kita mulai dari membuka mata sampai tidur di malam hari. Nah, dan di dalamnya macam-macam. Nah, salah satu bentuk godaan yang paling nyata itu adalah belanja barang.
Baik, tunggu. Ini mungkin banyak penonton yang nggak paham ya soal Slick ini ya. Jadi kalau kita berbelanja berhutang Iya. ya melalui e-wallet, melalui apa di e-commerce gitu ya, pokoknya menggunakan transaksi online itu datanya tercatat di Slick. Tercatat di Slick. Jadi kalau saya punya transaksi apa segala macam dan kemudian tanda kutip ada yang macet dan seterusnya, Iya. itu bisa diketahui dari Slick tadi. Dari Slick, betul. Akibatnya apa buat saya kalau ternyata saya terlalu banyak belanja dan mungkin ada persoalan pembayaran, saya nggak mampu bayar misalnya, apa dampaknya buat saya? Ini saya membayangkan Mas Andi ini Gen Z ya. Ya, oh itu benar. Iya kan? Nggak usah dibayangin itu beneran. Bener kan? Jadi Iya. seorang Gen Z yang masih unyu-unyu gitu kan, Unyu, ya. tapi sudah punya KTP nih. Oke. Ya. Nah, kepengen beli segala macam barang. Iya. Mulai dari kalau perempuan kan, mulai dari skincare tuh kan. Tapi jangan bayangin saya perempuan Iya. dong. Iya. Nah, misalkan laki-laki, wah kepengen beli apa nih? Beli handphone atau misalkan beli kebutuhan-kebutuhan yang lain, beli baju, beli tas gitu. Nah, tapi Mas Andi kepingin, wah ini barangnya bagus, nggak mahal, mungkin harganya sekarang kan banyak tawaran tas ransel harga 200.000 gitu misalkan, 300.000. Tapi ada tawaran bahwa boleh diangsur nih, nggak usah bayar lunas. Wah boleh juga nih, mulai nih beli satu diangsur misalkan 300.000 6 bulan gitu misalkan. Kemudian beli lagi barang yang lain, misalkan beli aksesoris gitu, misalkan beli baju, beli kaos harga 200.000 di pay later lagi 3 bulan. Oke, jadi godaan bahwa angsurannya itu kayaknya 30.000, Iya, 50.000 banyak. gitu kan. Tapi begitu 30.000, 100.000 ditumpuk-tumpuk, itu bisa jadi sebulan bisa 1 juta itu Bang. Oke. Iya kan, begitu 1 juta, tapi ternyata kiriman dari orang tua nih sebagai kita anak Gen Z, cuman 2 juta misalkan. Oke, jadi separuhnya itu Separuhnya sudah dipakai untuk pay later. Pay later, oke. Akhirnya saya macet. Oke. Singkat cerita, kemudian saya selesai kuliah, pengen ngelamar pekerjaan Bang. Oke. Pengen ngelamar pekerjaan. Nah sekarang kantor-kantor itu minta data Slick-nya kalau kita ngelamar Oh, jadi pekerjaan. waktu kita ngelamar pekerjaan, coba ditelusuri data. Data Slick itu bisa kita akses ya, Bisa. kita bisa minta. Bisa minta di Terus OJK. sekarang perusahaan minta mana Slickmu, kira-kira Iya, gitu kan, betul. Slick OJK ini ya. Iya. Terus begitu dia kasih, dilihat astaga ini belanja Banyak kiri kanan macetnya. Iya. Itu kemungkinan nggak diterima. Kemungkinan besar nggak diterima. Oke. Karena kalau seperti itu berarti jangan-jangan nanti pendapatannya itu juga akan habis ke konsumsi itu tadi. Dan itu mempengaruhi juga cara orang yang bersangkutan itu untuk mengelola keuangannya. Baik. Jadi banyak lah sebenarnya. Ada yang bilang bahwa dia kemungkinan untuk dapat beasiswa juga Iya. mengecil ya. Mengecil. Ketika kita mau dapat beasiswa karena prestasi akademiknya bagus, Iya. begitu dilihat Slick-nya, wah ini konsumtif, ini banyak utangnya, ini macet apa, itu juga berpengaruh. Berpengaruh. Kemungkinan nggak dapat beasiswa. Iya, betul. Dan macam-macam nanti kita bahas ya, ancaman-ancaman atau risiko-risiko ya. Iya. Nah ini menarik ini karena bukan cuma Gen Z milenial tapi ada juga ya orang-orang dewasa yang ini menarik nanti kita bahas dengan narasumber antara kebutuhan dan keinginan. Karena gaya hidup ya. Betul. Influencer kan di mana-mana suka godain kita ya. Nah, nanti narasumber kita siapa nih tamu kita ini? Kita akan ketemu dengan Pak Dian Purnomo Jati. Siapa beliau? Beliau ini dosen di Universitas Jenderal Sudirman dan juga merupakan Certified Financial Planner. Oh, penting ini ya. Iya. Mengedukasi kita ya. Iya, betul. Agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Tiangnya. Itu zaman dulu kita ya. Iya, Pasak kelihatan dan umurnya ya. tiang. Oke, kalau gitu Iya. kita akan undang tamu kita. Tapi sebelum itu, ngopi nggak Bang? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Ya, tamu kita sudah Hadir. ada di hadapan kita. Mas Dian, matur nuwun sangat, terima kasih. Jadi topik yang kami bahas ini mengenai pay later ya. Tadi kami udah sedikit kasih ya informasi buat siapapun yang menonton acara ini bahwa ada risiko-risiko
yang mengikuti ketika kita menggunakan pay later ini secara tidak bertanggung jawab. Ya, pay later ini kan sebenarnya bukan berarti buruk ya. Enggak. Sepanjang kita bisa mengelolanya dengan baik, ada kesadaran kan. Jadi jangan cepat-cepat bilang ini negatif. Bukan sama dengan pinjol itu kan tidak selalu negatif. Tapi kontrol ada di pihak siapa yang menggunakan. Kalau digunakan dengan baik, dia akan baik gitu kan. Oke, pay later juga begitu ya. Iya. Karena memang pay later itu kan fasilitas, Bang. Fasilitas yang diberikan oleh ya sistem digital kita sekarang. Karena yang menyediakan kan bukan hanya perbankan, tapi juga ada dari e-commerce, ada dari e-wallet. Jadi memang ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kemudahan. Nah, mudah-mudahan ini kemudahan yang tidak disalahgunakan. Kira-kira kayak gitu. Itu intinya ya. Intinya begitu. Baik, Mas Dian, kasih perspektif pada siapapun yang menonton tentang pay later ini, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Baik, terima kasih Mas Andi, Mas Riwin ya atas kesempatannya untuk bisa saling kemudian berbagi ilmu. Saya juga belajar banyak ini dari podcast Ngapak ini. Ngopi Ngapak. Enggak, beliau tadi minta teh enggak kopi. Enggak kopi ya. Teh Ngapak gitu ya. Iya. Oke, dari podcast Ngopi Ngapak ini, jadi cukup menarik ini tentang fenomena pay later. Kalau istilahnya kan buy now, pay later, ya. Tuku siki, bayarnya mengko diset, ya. Bayarnya sesuk, ya. Bayarnya mengko diset later, gitu kan, entar, gitu kan, later. Nah, sehingga ini menjadi sebuah fenomena yang tadi memang disebutkan di awal, kemudahan. Ya, ini mudah. Nah, beberapa aspek positif memang masyarakat itu dari pembayarannya memiliki kemudahan dan tentunya bisa mendorong dari perekonomian ini bahwa penjualan produk yang memang diproduksi oleh masyarakat Indonesia itu juga bisa terdorong untuk bisa terjual ya, menjadi sebuah stimulus yang positif. Nah, tapi di sini ada aspek negatifnya. Ya kalau boleh cerita sedikit bahwa kalau orang mau beli itu ya, orang mau beli itu kan biasanya nyari dulu kebutuhannya apa. Saya butuhnya apa ya? Oh, saya butuh makan. Oh, saya butuh mau beli perabotan. Baru kemudian nyari ini, beli perabotan, beli elektronik, beli rumah, KPR atau mobil yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang diinginkan tentunya untuk setiap individu berbeda-beda. Mungkin sesuai karakteristiknya, mungkin sesuai dengan seleranya, atau yang paling penting sesuai dengan uang di dalam kantongnya. Ada duitnya enggak? Duitnya. Dari mana uangnya gitu ya? Baru kemudian nyari ini kemana-mana informasi itu kan. Ya kalau zaman dulu nyarinya benar-benar fisik gitu, bawa motor, naik mobil nyari dari toko ke toko. Nah, sekarang nyari informasi itu sudah sangat mudah, dunia di genggaman kan gitu. Di handphone kita tinggal klik apa yang kita inginkan. Nah, disitulah baru kemudian komparasi itu dilakukan, mana komparasi itu lagi-lagi murni karena kualitas. Murni karena kualitas dan kecocokan dengan kemampuan itu tadi. Maka dipilihlah sebuah produk, maka terjadilah yang namanya transaksi pembelian. Nah, itu dulu. Oke, sekarang apa yang terjadi? Sekarang ternyata pay later ini menjadi stimulus. Stimulus yang merangsang ya masyarakat itu tertarik terhadap produk dan sedikit mengabaikan kualitas atau fungsi yang bisa ditawarkan oleh barang dan jasa tersebut. Jangankan kualitas dan fungsi, bahkan masyarakat melewati tahapan mengenali kebutuhannya. Masyarakat sudah tidak lagi beranjak membeli produk itu karena kebutuhannya. Nah, ini kalau kita belajar pemasaran dasar itu produk itu dikelompokkan yang kategori kalau istilahnya itu high involvement product dan low involvement. Kalau high involvement itu kita memiliki keterlibatan yang sangat tinggi untuk memikirkan beli atau tidak, mereknya, harganya itu nyarinya panjang. Biasanya karena harganya
mahal. Jadi kayak KPR, rumah itu mungkin kita muter-muter sebulan itu belum tentu ketemu developer yang cocok. Baru mobil pun juga kita nanti berganti dealer dan seterusnya. Nah, sekarang produk-produk yang kemudian sifatnya low involvement seperti produk harian, pasta gigi, food and beverage, makanan, minuman, kemudian mungkin kosmetik, skincare yang sekarang jadi trennya mahasiswi atau siswi itu kan. Nah, itu bisa kemudian stimulus itu muncul bukan dari kualitas produknya, tapi ternyata melekat fasilitas pembayaran yang itu tadi. Ya, tuku siki bayare mengko. Oke, jadi ini memang menstimulasi kita untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan, ya. Dan mungkin juga ada pengaruh gaya hidup. Nah, seberapa jauh pengaruh gaya hidup ini? Karena kita lihat kan banyak pesohor-pesohor selebgram yang jadi influencer, yang menggoda dengan barang-barang atau produk-produk yang sebenarnya cenderung ini kemewahan dibandingkan kebutuhan. Nah, itu gimana? Peran influencer ini. Ya, menarik ini Mas Andi. Jadi memang influencer ini ya, mungkin kalau lebih masif di YouTube atau di TikTok ini yang lebih ditunjukkan adalah kepemilikan terhadap aset atau barang. Tetapi bagaimana mencapainya itu ya, atau kemudian resiko-resiko dari proses yang harus dilewati untuk sampai pada tahap itu kurang digali, kurang disampaikan dengan lebih bertanggung jawab, sehingga tidak bisa dinafikan sebagai orang ya, bahkan kita suka melihat sesuatu yang mewah ya, menarik, luxury gitu ya, pasti kita suka gitu kan. Kalau influencer menunjukkan rumah dengan fasilitasnya ya, tanpa melihat kita mampu atau tidak ya, kalau netizen istilahnya kaum mendang-mending gitu ya. Mending beli ini, mending beli itu, tapi tidak dieksekusi. Suka saja menghabiskan waktu untuk browsing, Windows browsing gitu kan. Informasi itu masuk dengan cukup masif. Nah, ini yang kemudian merubah bahwa orang itu sangat tertarik untuk memiliki sesuatu yang mewah, yang menjadi prestis, dan itu bisa menjadikan keunggulan, meningkatkan reputasinya di mata orang lain, di mata circle-nya atau komunitasnya. Baik, sampai di situ kan ada yang bilang nggak ada jadi masalah, karena kalau dia punya kemampuan untuk bayar kan selesai. Bahwa banyak godaan, banyak ini dia beli-beli aja pakai paylater, tapi dia juga mampu memanage sehingga dia bisa membayar semua utang-utang dia. Resikonya di mana kalau begitu? Resikonya adalah pada ya tadi kalau disebutkan adalah kemampuan. Jadi kemampuan itu apakah relevan atau tidak untuk mendapatkan barang tersebut dengan tentunya cara-cara yang wajar. Nah, inilah yang kemudian memunculkan pola dari masyarakat itu ingin mendapatkan produk tersebut, dan ini fenomenanya bisa jadi produknya sama tapi itu KW. Nah, itu kualitasnya mungkin bukan kualitas untuk produk yang original. Nah, disitulah kemudian melekat pada produk-produk tersebut dijual dan ternyata bisa diakses oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang normal, tetapi mereka juga melihat fasilitas yang disodorkan yang melekat pada produk-produk itu, walaupun tidak setara dengan para influencer itu, tapi ada kemiripan dari sisi bentuk barangnya, plus kemudian ada fasilitas penggunaan, bisa menunda pembayaran, tetapi mendahulukan kepemilikan dari produk yang diinginkan tersebut, yang tentunya itu hasil dari pengaruh para pesohor-pesohor tersebut. Nah itu Mas Dian, kalau tadi Mas Andi kan bilangnya pesohor, tapi kan influencer itu bahkan orang biasa pun sekarang jadi influencer. Jadi afiliator Bang, menawarkan barang di platform-platform digital, terutama misalnya di TikTok lah sebut aja. Nah itu yang ditawarkan itu kan barang-barang yang barang sehari-hari, bahkan yang harganya juga kalau yang selebgram itu bawa mobil, kalau ini bawa skincare Bang, bisa bawa skincare, bisa bawa kaos, bisa bawa jaket, bisa bawa yang barang-barang kecil, bahkan juga kadang sabun,
popok gitu, diskon katanya. Berarti Mas Riwen nonton semua itu. Saya baru tahu ini hari ini. Karena memang pengamat jangan-jangan juga bro. Kita pelaku 4 jam itu ngabisin waktu hanya untuk itu jangan-jangan. Kita browsing juga kan. Nah itu terus? Kalau saya perhatikan, tadi kan kita bilang fenomena yang untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda. Nah itu sampai sejauh mana sih kalau memang yang barang-barang mewah kan agak sulit untuk dijangkau ya. Orang cenderung untuk meniru perilakunya tapi nggak bisa beli barangnya. Ya. Nah ini kalau ini orangnya biasa aja, tapi dia sebagai afiliator menawarkan barang-barang sehari-hari. Itu pengaruhnya sampai sejauh mana ya untuk perilaku konsumen kita yang sekarang ya? Baik Mas Riwin, ini menarik. Kalau tadi kan barang mewah ini Mas Andi, jadi pesohor barang mewah, maka masyarakat itu menirunya pada kualitas yang di bawahnya. Nah kalau ini ketika ternyata itu tadi saya sampaikan bahwa kalau investasi itu kan menunda konsumsi untuk mendapatkan ya return ya atau imbal hasil di waktu yang mendatang. Nah yang terjadi sekarang adalah mendahulukan konsumsi. Jadi konsumsi itu didahulukan, tapi pembayarannya atas konsumsi barang konsumsi tersebut yang fenomenanya adalah ditunda. Nah, istilahnya ya bayar tangguh atau bayar kredit atau bayar dengan mengangsur. Maka itu yang terjadi sehingga barang-barang yang disampaikan Mas Riwin tadi yang popok, diapers, skincare yang harganya sebenarnya 30.000 di bawah 100.000 itu dibundling ya, dipaketin jumlahnya lebih dari 1 supaya mencapai harga pada titik tertentu yang cukup menarik untuk diangsur pembayarannya gitu kan. Nah, sehingga itulah yang bergeser. Kalau dulu masyarakat ya ada istilah itu kalau di marketing itu impulse buying atau pembelian seketika. Nah, yang karena melihat kemasannya menarik atau kalau kita di retail itu kadang dipasangnya itu di dekat kasir ya, kayak ada produk-produk mainan anak yang mainannya kecil sambil ada makanannya itu ya yang mahal sehingga sekarang impulse buying atau pembelian dengan stimulus yang seketika itu adalah dengan melihat faktor fasilitas pembayarannya. Kalau fasilitas pembayarannya menawarkan angsuran yang 0%, yang sekian persen, bisa diangsur 3 kali sampai dengan 12 kali atau 24 kali, maka terjadilah transaksi itu. Jadi godaannya lebih ke situ ya, cashback dan macam-macam ya. Tapi tunggu dulu, saya lagi berpikir ini, kalau di industri perbankan atau lembaga keuangan non-bank ya yang selama ini kita tahu legal dan seterusnya, prinsip kehati-hatian kan menjadi mutlak ya, prudent ya. Dan akses untuk bisa mendapatkan kredit, pinjaman atau semua kan diatur sedemikian rigidnya sehingga kemungkinan NPL tadi nggak tinggi. Nah ini kan kalau dilihat tadi ada kebebasan atau kemudahan yang luar biasa. Orang asal punya KTP, menunjukkan KTP, dia sudah boleh mengakses pay letter, jasa pay letter. OJK bagaimana mengawasi yang begini ini ya? OJK itu secara prinsip mengatur tentang manajemen resiko sebenarnya, Mas Andi. Jadi manajemen resiko dari lembaga keuangan waktu dia memberikan pinjaman. Nah, banyak alat ukur yang bisa dipergunakan. Kemampuan membayar, kemudian juga sumber pendapatan dan sebagainya. Nah, cuman memang ada fenomena yang baru sekarang dalam analisa memberikan pinjaman itu juga melihat dari perilaku calon debiturnya. Perilaku calon debitur itu misalkan kalau kita bicara pay letter, misalkan dia mempergunakan salah satu e-wallet gitu, Bang. Jadi memang perlu diketahui juga bahwa pay letter itu bisa disalurkan oleh e-wallet, kemudian juga oleh e-commerce, kemudian mungkin juga oleh perbankan. Perbankan sendiri. Iya. E-wallet maupun e-commerce itu juga sebenarnya tidak memberikan pinjaman secara langsung, tapi diberikan melalui bisa dia bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan maupun perbankan yang semuanya diawasi oleh OJK. Nah, untuk pengelolaan resiko itu sebenarnya masing-masing bank punya cara menilai resikonya sendiri-sendiri. Jadi yang penting buat OJK dia menerapkan prinsip kehati-hatian dan itu prinsip kehati-hatian itu tercermin nantinya di dalam tingkat
tunggakannya sebenarnya. Kalau tunggakannya tinggi berarti dia nggak hati-hati. Nah, yang dilakukan sekarang sebenarnya karena ada fenomena baru dunia online internet ini, karena di sisi lain konsumen tuh kepinginnya dapat kredit secara instan juga. Nah, sekarang bank itu melakukan analisis melalui past performance dari nasabahnya kalau misalkan dia sudah ada di bank tersebut. Karena sekarang bank contohnya sudah ada yang memberikan pay letter. Jadi kalau Mas Andi iseng-iseng tuh buka salah satu aplikasi di sebuah bank, itu jangan-jangan sudah ada fasilitas untuk mengaktifasi pay letternya Mas Andi. Nah, nanti bank itu sudah punya catatan sebenarnya dari mungkin mutasi rekeningnya Mas Andi, kemudian juga perilaku belanjanya Mas Andi waktu mempergunakan kartu kredit, itu tercatat semua di perbankan. Nanti begitu diaktifasi, bank itu udah tahu nih Mas Andi ini kira-kira bagusnya dikasih berapa nih plafonnya. Bisa 10 juta dulu, atau mungkin wah ini host terkenal gitu ya. Kita bebasin sebebas-bebasnya. Iya. Nggak mungkin. Nah, ya kan ada batasnya. Nah, itu yang dilakukan ke nasabah yang lain, sehingga setiap nasabah dengan prinsip dari OJK bahas history transaksi keuangannya itu yang nanti menentukan. Jadi bisa saja berbeda-beda. Iya. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta gitu. Jadi memang OJK mengatur prinsip-prinsipnya, tapi dalam praktek bisnisnya itu dikelola sendiri oleh masing-masing lembaga keuangan. Pernah ada temuan nggak pay letter gini yang di endorse oleh lembaga keuangan ilegal gitu, ada nggak? Kalau selama ini pay letter semuanya legal. Legal ya. Iya, jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Iya. Tapi godaan-godaan ini yang harus dijaga ya. Iya. Beda sama kalau kita pinjol bicara ilegal. Pinjol ya. Jadi ini legal semua ini ya, pay letter ini ya. Iya betul, karena memang kalau memang dia mau pakai platform yang ilegal, dia tidak pakai pay letter, Mas. Dia pakainya pinjol ilegal itu tadi. Pinjol ilegal itu tadi. Karena kalau sekarang kan fasilitas pay letter itu hanya ada di yaitu tadi bisa jadi kan semua orang belajar lewat e-commerce nih sekarang atau lewat yang namanya social commerce nih sekarang, Mas. Jadi misalkan TikTok itu kan sudah jadi social commerce tuh. Dia media sosial dipakai jualan. Nah, disitulah nempel lembaga keuangan. Nah, karena tidak boleh yang ilegal nempel di situ, jadi pasti yang ada di situ pay letternya adalah pay letter yang legal. Oke, jadi kita sedang berbicara tentang resiko-resiko kalau kita tidak menggunakan atau memanfaatkan pay letter dengan bijak gitu kan sebenarnya. Bukan ketakutan dari sisi legal dan ilegalnya, tapi dari sisi bagaimana kita mengelola keuangan kita. Jadi kalau kasus-kasus yang terjadi, kan banyak juga yang kemudian stres ya. Kalau nggak salah dulu pernah di tahun lalu, kalau nggak salah saya dari Newcastle University di Australia itu juga menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pay letter ini ya. Ada unsur kecemasan, jadi psikologinya juga terganggu. Kemudian orang-orang yang menarik diri dari lingkungannya ketika mereka tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Dan itu berbahaya sekali karena kemudian ada indikasi ide ya di situ dalam penelitian nggak disebutkan terjadi, tapi ide untuk mengakhiri hidup. Nah ini kan artinya berbahaya di satu sisi bagi mereka yang tidak mampu mengelola keuangan atau pinjamannya dengan bijak. Nah, nanti dari sisi OJK mungkin perlu dikasih tahu tips atau bagaimana mengelola keuangan dengan bijak ya, apa yang sudah dilakukan oleh OJK. Tapi kalau dari Mas Dian, apa dampak-dampak negatif? Kami tadi udah bicara mengenai kemungkinan tidak dapat kredit untuk perumahan, tidak dapat beasiswa, tapi yang lain-lainnya apa? Jadi ketika itu pay letter itu digunakan, memang cenderungannya itu akan ada sifat adiktif ya. Itu memang kecanduan gitu. Karena kemudahan itu kan akhirnya terjadilah yang namanya pembelian berulang ya. Dia berulang menggunakan itu. Walaupun mungkin di awal itu terlunasi ya, tapi mungkin pada titik tertentu kemudian keterbatasan untuk pelunasan itu. Nah, ini yang ketika terjadi kemacetan itu banyak yang kemudian solusinya itu gali lubang lagi. Nah, itu yang bahaya. Nah, gali lubangnya nanti menyerempet ke pinjol. Akhirnya bisa berujung ke sana. Iya, berujung ke sana. Untuk menyelesaikan judo. Iya, tambah dalam dia terjunnya itu. Maka harus dihentikan di titik pay letter yang sampai saat ini oleh OJK itu
sudah sangat terpantau sehingga legal semuanya. Maka lebih baik ini memang antisipasinya dari perspektif masyarakat, karena toh ini legal, ini digunakan cukup masif, ada izinnya. Maka perspektifnya sekarang kalau boleh adalah dari konsumen ya, dari masyarakat harus cukup bijak ya. Tadi lah kalau sekarang kan banyak istilah FOMO, YOLO itu kan, keluar terlempar dari circle, missing out karena tidak memiliki barang tertentu karena skincare-nya beda. Nah, akhirnya kalau skincare-nya beda, dia pakai pemutih tapi nggak berhasil. Akhirnya dia pakai bedak aja yang tebal gitu. Itu nggak boleh. Ini lagi ribut ini kosmetik yang katanya bermasalah karena mengandung bahan-bahan berbahaya. Jadi itu jangan dipakai. Iya.